Kali ini kita menuju semenanjung Korea, salah satu perang besar dan merusak di era Perang Dingin, dengan korban 3 juta jiwa lebih. Besarnya korban jiwa di wilayah semenanjung ini diakibatkan konflik antara ideologi kapitalis dan komunis sedang dalam puncak mempertahankan hegemoninya. Selama 30 tahun Korea diduduki oleh tetangganya yang kuat yaitu Jepang, dari periode tahun 1910 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, pihak sekutu sepakat membagi Korea menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan yang dipisah oleh garis paralel 38. Zona Korea Utara dikuasai oleh pasukan Uni Soviet yang otomatis berideologi komunis dengan ibu kota Pyongyang. Sedangkan zona Korea Selatan dikuasai oleh pasukan Amerika yang dipengaruhi kapitalis dengan ibu kota Seoul. Pada tahun 1948 Amerika dan Soviet sama-sama mendukung berdirinya dua negara. Korea Selatan menjadi negara demokrasi dan Korea Utara menjadi negara komunis. Dan pada tahun itu juga Amerika Serikat dan Uni Soviet menarik pasukannya dari Korea. Kemenangan komunis dalam Perang Saudara di Tiongkok pada tahun 1949 membuat semenanjung Korea memanas. Banyak sukarelawan Korea Utara berperang di pihak komunis Tiongkok, dan andil mereka tidak dilupakan oleh komunis Tiongkok. Hal ini memicu pemberontakan komunis di Korea Selatan pada tahun 1948 sampai tahun 1950, yang berhasil dipadamkan oleh Korea Selatan dengan dukungan persenjataan dan penasihat militer dari Amerika Serikat. Namun pada tahun 1950 kemenangan total komunis Tiongkok, membuat Korea Utara semakin yakin untuk menyerang Korea Selatan dan menyatukan Korea dalam komunisme. Korea Utara beranggapan, Korea Selatan telah lemah akibat pemberontakan komunis dan penduduknya akan segera berpihak ke komunis saat Korea Utara menyerang Korea Selatan. Ditambah Uni Soviet berhasil membuat bom nuklir, yang mengimbangi Amerika Serikat dan tidak campur tangannya Amerika dalam Perang Saudara Tiongkok, meyakinkan Uni Soviet dan Tiongkok untuk mendukung rencana Korea Utara menyerang Korea Selatan. Pada pagi tanggal 25 Juni tahun 1950 Korea Utara menyerang Korea Selatan. Serangan ini membuat pasukan Korea Selatan mundur dan melarikan diri karena kekurangan personil dan peralatan tempur, dan yang dihadapi adalah veteran Perang Korea Utara di Tiongkok yang dilengkapi lebih baik. Serangan ini dikecam oleh PBB dan diveto oleh Uni Soviet. PBB bersiap mendukung Korea Selatan, pasukan PBB dipimpin oleh Amerika Serikat yang menyumbang pasukan terbanyak serta didukung oleh Inggris, negara persemakmuran dan beberapa negara Eropa. Sebelum konflik ini kekuatan militer utama Amerika Serikat banyak difokuskan dalam melindungi Eropa Barat dari kemungkinan agresi komunis Uni Soviet. Hal ini mengakibatkan Amerika memprioritaskan melindungi dengan skala penuh semenanjung Korea dan Jepang dari invasi komunis. Serangan kilat awal Korea Utara ini berjalan sukses merebut banyak wilayah Korea Selatan termasuk ibu kotanya Seoul dan pada September tahun 1950 menyudutkan pasukan Korea Selatan dan Amerika di wilayah paling ujung di semenanjung Korea yaitu Busan. Karena tidak didukung angkatan udara dan laut, Korea Utara tidak mampu mengusir pasukan Amerika dan Korea Selatan di perimeter Busan. Untuk membalikan keadaan, Amerika melakukan pendaratan amfibi paling berani dan ambisius di wilayah Incheon pada bulan September tahun 1950, yang merupakan garis belakang pasukan Korea Utara yang berjarak 180 km dari Busan tempat pasukan Amerika dan Korea Selatan dikepung oleh Korea Utara. Berhasilnya pendaratan ini, membuat Amerika merebut Seoul pada September tahun 1950, dan menjebak dan menghancurkan pasukan Korea Utara di wilayah selatan. Inisiatif serangan kali ini di pihak Amerika dan Korea Selatan, pada bulan Oktober tahun 1950 pasukan Amerika dan Korea Selatan memasuki Korea Utara, merebut Pyongyang dan menguasai seluruh Korea Utara. Kehancuran cepat pasukan Korea Utara, membuat Tiongkok melakukan intervensi pada akhir Oktober tahun 1950. 1 juta pasukan Tiongkok menyerang secara mendadak wilayah Korea Utara dan didukung oleh serangan udara Uni Soviet, dan mengejutkan pasukan Amerika dan Korea Selatan. Akibatnya pada Desember tahun 1950 pasukan Amerika dan Korea Selatan dipukul mundur kembali ke wilayah paralel 38. Kemunduran tersebut hampir membuat Amerika menggunakan opsi pengeboman nuklir ke wilayah Tiongkok untuk menghentikan dukungan pasukan Tiongkok yang tiada habisnya ke Korea Utara. Namun dibatalkan karena konsekuensi meluasnya perang dan akan memicu Perang Dunia berikutnya. Kebuntuan perang terjadi,
Pada tahun 1951 sampai tahun 1953, kedua belah pihak tidak mampu melakukan terobosan. Akhirnya gencatan senjata terjadi pada tahun 1953, yang menetapkan paralel 38 sebagai batas antara dua Korea sampai masa sekarang. Perang Korea merupakan konflik yang merenggut nyawa jutaan warga sipil Korea, menghancurkan nyaris seluruh wilayah semenanjung Korea. Yang diakibatkan penggunaan senjata modern seperti pemboman besar-besaran wilayah sipil oleh kedua belah pihak. Kehancuran paling parah terjadi di wilayah Korea Utara, korban militer paling besar juga dialami oleh Korea Utara dan Tiongkok dengan perbandingan 9:1 dengan Amerika, pasukan PBB dan Korea Selatan. Ketegangan dua Korea masih terjadi sampai saat ini.